Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prabupat Maharsyada. Hari ini kita akan membahas petrologi batuan karbonat. Lanjut aja. Jadi batuan karbonat itu adalah batuan sedimen dengan komposisi lebih dari 50% mineral karbonat yang secara umum meliputi batu gamping dan dolomit. Proses terbentuknya batuan karbonat ini terjadi secara individu, berhasil dari presipitasi larutan yang mengalami proses kimia, dan proses tersebut organisme ikut berperan. Dan dapat juga batuan karbonat ini terbentuk hasil dari rombakan batu gamping sebelumnya, jadi melalui proses transportasi kemudian terendapkan dan terlietifikasi seperti itu. Jadi pembentukan karbonat di sini itu terjadi pada di laut dangkal. Jadi syarat-syaratnya karbonat terbentuk itu syarat-syaratnya banyak. Jadi harus laut dangkal, harus suplai sedimen di sini harus sedikit. Jadi karbonat itu akan tumbuh secara sempurna. Lingkungan suhunya juga harus hangat. Laut dangkal, suplai sedimennya sedikit. Kenapa suplai sedimennya harus sedikit? Karena si reef ini, karang ini dia akan memiliki pori-pori, sehingga apabila ada suplai sedimen masuk, maka dia tidak bisa tumbuh secara sempurna. Jadi batuan karbonat itu dia dari organisme, si reef ini merupakan organisme makhluk hidup seperti itu. Batuan karbonat didefinisikan sebagai batuan dengan kandungan material karbonat lebih dari 50% dan tersusun atas partikel karbonat plastik yang tersemetkan atau terkarbonat kristalin hasil presipitasi langsung oleh Reiger dan 1986. Sedangkan batu gamping itu sendiri adalah batuan yang mengandung kalsium karbonat hingga mencapai 95%, sehingga tidak semua batuan karbonat merupakan batu gamping menurut Reiger dan Su 1986. Menurut Petitjohn, batuan karbonat adalah batuan yang jumlah fraksi karbonatnya lebih besar dari fraksi non-karbonatnya, yaitu lebih dari 50%. Kembali lagi dalam praktek, batuan karbonat itu adalah batu gamping dan dolomit. Jadi ini beberapa mineral penyusunnya. Kan batuan karbonat itu kan umumnya kan CaCO3 ya, berarti terdiri dari ion kalsium, maksudnya ion magnesium, dan juga karbonat. Kalsium adalah logam umum yang dijumpai pada hampir semua batuan karbonat, baik batu gamping maupun dolomit. Di kelompok mineral karbonat itu ada kelompok kalsit, ada dolomit, dan juga aragonit. Di sini semua sama, maksudnya dalam arti gini, dia semuanya karbonat CO3 terdiri dari kelompok kalsit, dolomit, dan aragonit. Jadi yang membedakan di sini semuanya hanyalah sistem kristalnya. Untuk kalsit dan dolomit itu ada tambahan Mg dan Fe-nya. Dan untuk sistem kristalnya, kelompok dolomit dan kalsit itu sama. Yang berbeda hanya kelompok aragonit, seperti itu. Jadi klasifikasi Grabau 1954. Untuk penamaan batu gamping Grabau, nah di sini karena Grabau itu dia mengklasifikasikan batu gamping itu berdasarkan ukuran butirnya. Ada kalsirudit, kalkarenit, dan kalsilutit. Jadi kalsirudit itu yang paling besar, ukurannya lebih dari 2 mm. Kalkarenit itu 1/16 sampai 2 mm seperti pasir. Kalsilutit itu kurang dari 1/16 mm. Jadi ada dominan detritus karbonat. Pertama di awalnya adalah klastik dan non-klastik.
Kemudian ada dominan detritus karbonat, dominan detritus fosil, pertumbuhan fosil, dan kristalin. Untuk dominan detritus karbonat itu ada kalsirudit, kalkarnet, kalsilutit. Sedangkan dominan detritus fosil maka namanya batu gamping bioklastik. Bisa ada fosilnya nomulites, itu bisa dimasukkan bioklastik. Terus ada pertumbuhan fosil, ada batu gamping koral, dan yang non klastik kristalin itu langsung batu gamping kristalin. Kemudian ada klasifikasi fault. Menurut fault itu ada 3 ya, ada allosem, mikrokristalin, dan sparit. Allosem itu hasil presipitasi kimia yang telah mengalami transportasi. Jadi allosem itu ada intrakas, oolit, pelet, dan fosil. Nanti lebih detailnya itu di petrografi. Kemudian ada mikrit. Mikrit itu seperti apa ya, massa dasar lempung, massa dasar pada batu penyusunnya. Biasanya tuh massa dasarnya itu lempung, begitu. Kemudian ada sparit. Sparit itu semen ya, semen pada batuan. Ini teman-teman dari fault intraklas seperti ini. Jadi fragmennya beda-beda, oolit, fosil, pelet itu beda-beda. Ada intrasparit. Kalau misalkan dari sparit kalsit semen namanya intrasparit. Kalau mikrit, maksudnya di sini dia kan grainnya bersinggungan ya, ini kan diikat oleh semen, makanya namanya intrasparit. Kalau dia saling menjauh seperti ini tidak pada bersinggungan, namanya karena ini tertanam di dalam massa dasar jaring intramikrit seperti itu. Kemudian ada oosparit, oomikrit, biosparit, biomikrit, sparit seperti itu. Ini lebih detailnya di petrografi. Kemudian ada klasifikasi Dunham. Jadi di sini itu si Dunham itu membagi itu yang mengandung mat itu lumpur dan sedikit lumpur. Jadi ada yang mat supported, ada grain supported. Yang kurang grainnya kurang dari 10% itu dinamakan mudstone. Ketika grainnya lebih dari 10%, terdapat grain-grain yang sedikit, itu dinamakan wakestone. Nah, yang grain supported itu bisa packstone dan grainstone, tergantung dari banyaknya grain yang terkandung di dalam sayatan tipis. Kemudian yang ada original component bound together at deposition, ini dimaksud adalah yang in situ. Jadi yang grave itu langsung dinamakan bonestone. Ini stone, wakestone, packstone, grainstone, jelas banget grainstone. Ini terdiri dari banyak grain. Terus ada bonestone yang reef tadi coral. Kemudian ada yang not recognized, ini adalah kristalin. Jadi biasanya yang di gua-gua yang menjadi stalaktit itu kristalin, kalsit. Kemudian ada klasifikasi Embry Glovan tahun 71, dibaginya allochthonous dan autochthonous. Original component net bone originally at deposition. Terus ada yang lagi original component bone originally at deposition. Kemudian di sini dibagi grainnya. Apabila lebih dari 10% dan lebih besar dari 2 mm, namanya adalah floatstone, dia matrix supported. Kemudian ada rootstone. Apabila dia lebih dari 2 mm komponennya. Lalu by organism langsung itu ada bevelstone, bindstone, dan framestone. Untuk komposisinya ya sama aja sih sepertinya, ada seperti batuan sedimen klastik. Sebenarnya ada fragmen, ada matriks, ada semen. Allosem, mikrit, sparit itu nanti ini terlihatnya allosem ini pada sayatan tipis ya.
kemudian migrate, sama aja kok seperti batuan sedimen klastik. Ini untuk tambahan aja. Secara petrografi nanti berbeda-beda apabila pengendapannya berbeda tempatnya, dan juga genisanya juga berbeda, pasti hasil teksturnya berbeda seperti itu. Ini teman-teman penampakan petrografi seperti ini. Ini bisa mudstone, yang ini D ini bisa greenstone, yang ini white stone, tergantung namanya nanti menggunakan klasifikasi dari siapa. Jangan bingung untuk deskripsinya, teman-teman. Buat deskripsinya itu sama aja, terdiri dari warna, tekstur, struktur, dan komposisi. Warnanya jangan lupa warna segar, warna lapuk. Kemudian untuk tekstur, pasti teksturnya adalah non-klastik untuk batuan karbonat yang apabila dia bone stone. Jadi teman-teman harus bedain dulu, kalau misalkan dia bones teksturnya ini klastik pecahan, ya udah berarti teksturnya klastik, karena batuan karbonat bisa klastik bisa non klastik. Tuh. Apabila batuan karbonat non-klastik menurut Patty John itu komposisinya terdiri fosil, maka batu gamping kerangka koral. Apabila komposisinya terdiri kristal, namanya batu gamping kristalin. Itu yang buat non-klastik. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika dia terdiri dari fosil, full of fossil, maka dia namanya adalah bonestone gitu aja, atau batu gamping koral. Kemudian sama yang kalau terdiri dari kristal kalsit, maka namanya adalah batu gamping kristalin. Nah, untuk yang itu tadi yang non-klastik. Untuk yang klastik, nanti penggunaan namanya berdasarkan si grabau, karena dia cuma satu-satunya yang berdasarkan penamaannya berdasarkan dari ukuran butir. Jadi untuk grabau itu kan tadi sudah ada kan kalsirudit, kalkarenit, kalsilutit, seperti itu, tergantung ukuran butirnya. Ya udah sama aja. Untuk pendeskripsiannya nanti langsung teksturnya apa? Oh, plastik. Kalau teksturnya plastik ya udah sortasinya seperti apa, kemasnya seperti apa, seperti itu. Bentuk butirnya gimana, ukuran butirnya berapa. Nanti dari ukuran butir ini kalian langsung tahu, oh namanya kalau kalsirudit, kalkarenit, kalsilutit, seperti itu. Jadi ini contoh batuannya. Yang kiri ini adalah batuan gamping yang plastik. Kemudian ada batu gamping bioplastik. Nah, yang ini batu gamping terubu. Yang ini batu gamping yang plastik, tapi ukuran grainnya lebih besar seperti itu. Jadi ini batu gamping bioplastik ini dia terdiri dari, ini plastik, tapi dia ini tersusun lebih banyak fragmen fosil-fosilnya. Nanti biasanya kalau kalian dibayat, itu nanti bisa nemuin batu gamping numulites. Kemudian kalau batu gamping terumbu ini kalian pasti banyak menemukan di pantai-pantai, pasti banyak. Ini bisa kalsilutit, ini bisa kalsirudit, tergantung dari ukuran butirnya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.